Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Aula Rohma dari kelas 11 IPA 2. Dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bagaimana cara menjaga imun tubuh di tengah maraknya penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Hajah Roshidah selaku guru pengempu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sejak akhir tahun 2019, dunia telah digemparkan dengan adanya penemuan virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Hampir seluruh negara di dunia telah terjangkit oleh virus ini, tak terkecuali Indonesia. Indonesia telah menjadi salah satu negara pandemi dari penyebaran virus corona ini. Penyebarannya begitu cepat, hingga per 9 April kemarin, Indonesia telah tercatat 3.293 orang yang terinfeksi virus corona dengan kasus 280 meninggal dan 252 orang sembuh. Dari banyaknya kasus orang yang terinfeksi virus corona ini, sebagian besar virus ini menyerang orang yang sudah lanjut usia serta orang yang memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Lalu bagaimana sih cara menjaga daya tahan tubuh kita? Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Namun salah satunya adalah dengan cara menjaga daya tahan tubuh kita. Bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh kita adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, yang sesuai dengan syariat Islam dan ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang makanan yang halal dan baik. Yang pertama, kita akan membahas makanan yang halal. Apa sih makanan halal itu? Makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan oleh Islam untuk dikonsumsi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu makanan seperti apa sih telah dihalalkan untuk kita konsumsi menurut agama Islam? Yang pertama, ada biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian dan buah-buahan serta olahannya telah dihalalkan untuk kita konsumsi. Namun yang harus menjadi perhatian adalah selama makanan tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat meracuni tubuh kita. Makanan halal yang kedua yaitu beberapa hewan darat dan hewan laut. Untuk kriteria hewan darat, hanya beberapa saja yang dihalalkan oleh Allah. Misalnya hewan yang telah hidup di sekitar manusia dan diberi makan oleh manusia, atau yang biasa kita sebut dengan hewan ternak. Misalnya sapi, kambing, ayam, itik, dan sebagainya yang memang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tidak diharamkan untuk memakan daging anjing dan babi. Kemudian untuk kriteria makanan laut, insya Allah semuanya telah dihalalkan oleh Allah. Allah pun menghalalkan bangkai ikan untuk kita konsumsi. Ya, Allah menghalalkan bangkai ikan, namun tidak semua bangkai diperbolehkan untuk kita konsumsi. Hanya bangkai ikan dan belalang saja yang boleh kita konsumsi. Bangkai-bangkai hewan yang lain telah diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun Allah telah mengharamkan hewan-hewan yang hidup di dua alam seperti katak, kodok, buaya, dan lain sebagainya. Lalu mengapa Allah menciptakan hewan-hewan seperti anjing, babi, dan hewan-hewan yang hidup di dua alam jika Allah mengharamkannya untuk kita konsumsi? Jadi segala sesuatu yang telah Allah haramkan selalu memiliki alasan yang baik untuk kehidupan kita. Seperti contoh, Allah mengharamkan kita untuk mengkonsumsi babi karena di dalam perut babi terdapat sebuah cacing pita yang apabila kita konsumsi, maka cacing pita tersebut dapat berpindah ke dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan tubuh kita terjangkit oleh penyakit. Makanan halal yang ketiga yaitu makanan yang tidak mengandung bahan kimia. Misalnya dalam makanan tersebut mengandung bahan kimia seperti pestisida. Ditakutkan makanan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada kinerja tubuh yang kemudian dapat menyebabkan kematian, sehingga makanan tersebut tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi. Sehingga makanan yang kita makan harus terhindar dari bahan-bahan kimia tersebut. Makanan halal yang keempat yaitu makanan yang tidak kadaluarsa. Jika makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang kadaluarsa, dikhawatirkan di dalam makanan tersebut telah terjangkit jamur atau virus yang dapat merusak tubuh kita, sehingga imun tubuh kita pun akan menurun dan dapat menyebabkan kita terpapar virus corona ataupun virus-virus yang lainnya. Makanan halal yang kelima yaitu hewan-hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Meskipun hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau telah dihalalkan untuk dikonsumsi, namun harus tetap disembelih dengan menyebut nama Allah, karena dikhawatirkan jika tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka tidak akan ada keberkahan di dalam makanan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas makanan yang baik.
apabila dikonsumsi dapat berubah menjadi energi bagi kita untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari serta tidak menyebabkan sakit. Adapun kriteria dari makanan yang baik adalah ada 4, yaitu yang pertama bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, lemak, serat, dan lain-lain. Penting bagi kita untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi karena organ-organ di dalam tubuh kita akan berfungsi dengan baik apabila kita mengkonsumsi makanan yang cukup gizi. Kriteria yang kedua yaitu berimbang. Maksud dari berimbang yaitu ketika kita makan, dalam satu piring tersebut harus terdapat 50% karbohidrat, 30% protein, dan sisanya adalah lemak, mineral, serat, dan lain-lain. Ketiga yaitu beragam. Maksudnya adalah menu makan kita sehari-hari tidak harus monoton seperti itu saja. Misalnya hari ini kita mengkonsumsi nasi dengan tahu tempe, maka kita ubah menu makan kita untuk hari esok dengan nasi, dengan daging dan sayur. Banyak jenis makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, maka akan semakin banyak energi yang kita peroleh. Maka semakin banyak pula kandungan-kandungan makanan yang kita dapatkan. Misalnya semakin banyak karbohidrat, semakin banyak protein, semakin banyak lemak, semakin banyak serat, semakin banyak mineral yang akan mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kriteria yang keempat yaitu bersih. Ketika makanan yang kita konsumsi telah mengandung makanan yang bergizi dan seimbang, kebersihan kita pun harus kita perhatikan. Misalnya kebersihan dari alat makan kita dan kebersihan tangan kita. Jadi penting bagi kita untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Karena kita tidak pernah tahu, bisa saja di dalam tangan kita terdapat bakteri-bakteri ataupun virus yang ketika kita mengkonsumsi makanan tanpa mencuci tangan, virus tersebut pun akan masuk ke dalam tubuh kita yang dapat menyerang imun tubuh kita sehingga kita mudah terjangkit penyakit, termasuk terpapar virus corona. Adapun makanan-makanan yang baik dan sehat untuk kita konsumsi adalah seperti daging, kacang-kacangan, buah-buahan, makanan dari laut, serta sayur-sayuran. Mari jaga tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Lalu, apa saja sih dampak positif yang kita peroleh dengan mengkonsumsi makanan halal yang baik? Yang pertama, tubuh kita akan menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Salah satunya mungkin akan terhindar dari penyebaran virus corona ini. Yang kedua, daya tahan tubuh kita akan semakin meningkat. Yang ketiga, Allah menyukai orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Yang keempat, insya Allah akan terhindar dari api neraka. Yang kelima, dapat meningkatkan kecerdasan otak. Yang keenam, akan mendapat perlindungan dari Allah karena Allah sangat menyukai orang-orang yang mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Yang ketujuh, akan mendapatkan pahala. Yang kedelapan, akan melindungi keturunan. Dan yang kesembilan, akan menyebabkan kita awet muda. Konsumsi makanan yang halal dan baik merupakan salah satu cara untuk kita menjaga imunitas tubuh kita dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Namun selain memakan makanan yang halal dan baik, pencegahan virus corona ini dapat kita lakukan dengan selalu menjaga kebersihan tangan, menghindari tempat-tempat keramaian, mengurangi interaksi dengan orang-orang ramai, menghindari bersentuhan langsung dengan hewan, selalu menjaga kesehatan tubuh, berolahraga, makan dengan teratur, sering mengkonsumsi vitamin, rutin berjemur di pagi hari, serta rutin mengkonsumsi air putih untuk selalu menjaga kelembaban tenggorokan kita agar virus tidak bisa masuk. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sukseskan pemutusan rantai penyebaran virus corona ini dengan banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang halal dan baik dan di rumah aja.